Shalom, selamat pagi kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama dalam 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Selamat datang. Dan hari ini bersama kita Bapak Pendeta Himbang Tambun, salah satu penulis renungan harian, nanti akan membagikan latar belakang dari naskah yang beliau tulis di hari ini. Dan nanti Pak Sony akan memandu acara kita. Kami hantarkan dengan pantun Bapak Ibu ya. Semoga tidak bosan dengan pantun ya. Pagi hari makan pepaya, rasanya enak, bikin sukacita. Di sini kita berjumpa dalam SJBRH bersama Anda, orang-orang yang istimewa. Selamat menikmati berkat Tuhan dan layar kami serahkan kepada Pak Sony. Silakan Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Iya, saya kan percaya hari ini hari istimewa. Kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Tapi biarlah pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan bersama-sama. Bahkan kita belajar untuk menyaringkan apa yang Anda dapatkan saat tadi pagi Anda membaca renungan harian atau membaca Alkitab firman Tuhan terutama. Dan Anda bisa bagikan, nanti saat Anda membagikan itu boleh menguatkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama untuk menikmati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan percaya Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan ingin berikan kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini melalui acara 1 jam bersama renungan harian, kami boleh bersama-sama datang kepadamu, memuji muliakan namamu Tuhan. Bahkan kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan, boleh menguatkan kami, iman kami, bahkan meneguhkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa, Kau berkati setiap pakai handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan, semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami rindu Tuhan, terutama hati kami Tuhan yang tertuju kepadamu Tuhan. Kami juga serahkan hamba-Mu Pak Pendeta Himbang Tambun Tuhan, yang pagi hari ini ya sebagai sumber Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, melalui latar belakang tulisan beliau Tuhan. Kira Kau berkati hamba-Mu, berikan hikmat-Mu lebih lagi, pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh mengerti dan kami boleh jelas Tuhan, sehingga kami terapkan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, kami rindu acara ini boleh berjalan dari awal pertengahan akhirnya, semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus, yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama memuji Tuhan, biar melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini, bahwa Tuhan selalu menolong, bahkan Tuhan setia dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian ini keluar dari dasar hati kita paling dalam, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Hanya Yesus penolong yang setia. Saya kira percaya setiap perjalanan hidup kita, hari demi hari, bahkan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, selalu berganti. Tapi percayalah bahwa setiap perjalanan kita tidak lepas oleh tangan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah terus berpegang teguh akan kasih setia Tuhan di depan kita. Setiap langkah pasti Tuhan menyertai kita. Bahkan perjalanan hidup kita semua dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini, siapkan hati kita akan bersama-sama menyimak audio renungan pada hari ini. Dan di dalam audio renungan ini, kita boleh menangkap sesuatu apa yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai 49. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menurut pasukannya di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka menurut tempat-tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Berikut ini tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Ramses pada tanggal 15 bulan pertama. Sehari sesudah Paskah itu, orang Israel berjalan keluar dipimpin oleh tangan yang tinggi di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sibuk menguburkan semua anak sulung yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka. Sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada ilah-ilah mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Bilangan pasal 33 ayat 1. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menurut pasukannya di bawah pimpinan Musa dan Harun. Renungan hari ini berjudul titik-titik persinggahan. Berapa kota atau negara yang sudah pernah Anda singgahi atau Anda tinggali? Apa pengaruh masing-masing tempat itu dalam hidup Anda? Bagaimana Anda mengalami pemeliharaan Tuhan di setiap tempat itu? Apakah Anda mengingatnya dengan baik? Sebagian kita mungkin tidak begitu memperhatikan titik-titik persinggahan hidup kita. Tetapi ada yang mungkin mencatatnya, bukan hanya dalam ingatan, tetapi mendokumentasikannya dalam catatan khusus, misalnya berupa buku. Musa mencatat baik-baik setiap tempat yang mereka lalui sejak dari Rameses di Mesir hingga tiba di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perjalanan menuju tanah perjanjian itu berlangsung selama 40 tahun. Dalam Bilangan pasal 33 ini, setidaknya Musa mencatat 42 tempat persinggahan mereka. Mereka berkemah di sana selama jangka waktu tertentu hingga Tuhan memerintahkan mereka meneruskan perjalanan. Apa gunanya Musa mencatat tempat-tempat ini? Setidaknya ada 2 tujuan. Pertama, daftar panjang ini menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa real, benar-benar terjadi. Ada bukti-bukti historis yang mendukungnya. Kedua, ini menjelaskan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya bagi umatnya, bahwa Dia setia dan senantiasa menuntun umatnya. Langkah demi langkah, Dia menjaga, melindungi, mencukupkan kebutuhan, dan memelihara mereka.
kebenaran ini jugalah yang hendaknya kita ingat dan sadari, bahwa kemanapun kita melangkah, Dia menyertai dan menuntun kita. Kesadaran ini juga hendaknya menolong kita melangkah seturut kehendak-Nya. Dalam setiap titik persinggahan hidup kita, sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan menuntun kita. Ya, saya kena percaya Bapak Ibu pagi hari ini pasti sudah membaca firman Tuhan dan berteduh, apalagi Anda juga sudah membaca artikel yang pagi hari dituliskan oleh narasumbernya langsung, yaitu Bapak Pendeta Embang Tambun. Yang menarik, dalam setiap kehidupan kita pasti ada catatan-catatan Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu kalau hadir pada pagi hari ini yang suka traveling ya, pasti mencatat kemana saja dicatat ya. Bukan hanya cuma kota-kota, tapi termasuk makanannya ya, kuliner lagi itu. Wah, catat ya. Jadi makanan enak di sini enak, di sini enak, di sini enak. Semua serba enak. Jadi bingung. Katakan paling enak yang mana? Ya, karena semua enak ya. Tapi kita lihat perjalanan luar biasa pagi hari ini oleh Musa ya, juga catat deh. Ternyata ada selama 40 tahun ya keluar dari Mesir, keluar menuju ke tanah Kanaan, 40 tahun dalam perjalanan. Ada 42 tempat singgah luar biasa ya. Dan saya nggak tahu kenapa nih pagi hari ini mungkin tulisnya Bapak Pendeta Embang Tambun ya bisa melihat sejauh ini ya. Ya, tapi pagi hari ini kita sudah langsung terhubung dengan narasumbernya ya, penulis pagi hari ini yaitu Bapak Pendeta Embang Tambun. Selamat pagi Pak Pendeta Embang Tambun. Selamat pagi Mas Sony, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar Pak pagi hari ini Pak? Puji Tuhan, Medan baik Pak. Medan baik Pak. Oh, saya kira ini sedang dalam masa perjalanan nih Pak ya. Jadi sesuai dengan pagi hari ini yang kita akan bahas bersama-sama ya. Yang Pak Himbang sedang mempersiapkan udah rute mana gitu ya. Udah mau singgah-singgah. Jangan lupa Pak nanti mampir ke Jogja, itu yang terakhir penting. Ya, ya tanpa kita menunggu waktu lagi Bapak Ibu ya, karena ini indah sekali bacaan kita pagi hari ini dan Pak Hembang Tambu sudah hadir, bahkan dia akan lebih menjelaskan lagi apa latar belakang dari tulisan beliau pagi hari ini, sehingga kita boleh menyimak dengan baik. Dan nanti Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup Anda. Mungkin ya sedikit ada sesuatu yang mungkin Anda ya mungkin sudah lama mungkin ya nggak teringat lagi, tapi begitu mendengar firman Tuhan ini diingatkan kembali sehingga Anda boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Oleh sebab itu, mari Pak Pendeta Hembang Tambun untuk langsung Pak menyampaikan latar belakang dari tulisan Bapak pagi hari ini. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mas Sony dan Bapak Ibu semua sekalian di sini, penulis dan pembaca renungan harian. Horas dari Medan. Ya. Memang setelah seminggu belakangan ini mungkin berita tentang Medan termasuk yang tidak banyak disorot karena sibuk dengan berita pilkada, pemilihan kepala daerah. Tetapi memang ya puji Tuhan, 1 minggu belakangan ini Sumatera Utara lumayan banyak dihantam badai. Ada daerah kami sendiri tidak terkena, tetapi daerah banyak teman-teman di Medan itu ada yang tergenang sampai rumah. Sekarang ini udah 1 minggu air masih mati total di beberapa kecamatan gitu. Jadi bahkan itu bisa sampai 3 minggu ini akan begitu. Jadi ya beberapa orang juga termasuk harus numpang mandi di gereja. Begitulah kira-kira situasi Medan. Tetapi itu akan menjadi satu kisah juga bagi orang-orang yang pernah tinggal di Medan ketika mengalami kisah ini gitu. Nah, ketika ini nanti diceritakan ke depan bagaimana bisa melalui masa-masa seperti ini. Pertama saya sampaikan, saya mengecek kapan sih saya tulis ini naskah ini gitu ya. Ternyata naskah ini juga sudah saya tulis lumayan lama. Saya kirim ke RH tanggal 23 Februari 2021. Jadi pemuatan RH sekarang yang walaupun kita lihat kayaknya kayak ini naskah ini ditulis hari ini persiapan untuk libur Natal tahun baru ya gitu. Tapi sekaligus itu mengkonfirmasi bahwa naskah-naskah perenungan berkaitan dengan firman Tuhan kapanpun itu tetap relevan gitu. Jadi bukan berarti karena ditulis 2021 yang lalu kayaknya itu udah isunya udah basi. Nggak seperti itu juga ternyata gitu. Jadi bahkan seolah-olah kita kayak sepakat dengan tim RH pemuatan ini menjelang libur Natal tahun baru supaya orang berbicara tentang berangkat ke kota-kota lain. Tidak seperti itu, tetapi relevansinya ternyata ya ajaib dengan cara seperti itu. Sekali lagi, saya tidak tahu apakah di antara kita
menggemari atau kitab favoritnya adalah kitab bilangan. Saya pikir jarang. Termasuk kitab imamat juga jarang karena berisi daftar yang panjang tentang hal-hal detail yang kita pikir dilewatkan juga ini nggak apa-apa begitu. Kalau kita melewatkan pembacaan ini pun kadang-kadang kita merasa tidak ada cerita di dalam Alkitab yang tidak akan lengkap atau kita tidak kehilangan apa-apa. Anggaplah misalnya ini ibarat satu seri sinetron 20 episode. Yang kalau episode ini kita lewatkan, kita masih tetap bisa mengerti semua jalinan ceritanya. Tetapi ketika kita memperhatikan di kitab bilangan, ketika melihat secara detail, oh ternyata mengesankan juga ya gitu. Saya mengingat di 2021 itu memang saya sedang membaca per kitab gitu. Jadi saya berusaha membaca per kitab dengan pelan-pelan dan ketika menemukan bilangan 31 ini juga saya melihat iya ya, ini satu daftar panjang lagi. Selain satu daftar silsilah yang panjang di kitab-kitab di bagian yang lain nanti atau jumlah suku-suku, jumlah orang dewasa per suku itu sangat tidak menarik kalau kita melihat keseluruhan cerita, tetapi kalau kita mengamati detail, maka ini justru adalah kisah-kisah yang sangat menarik. Makanya saya menghitung ini berapa kota sih saya hitung dalam 40 tahun 42 nama tempat di sini. Dan ini masih sampai ke dataran Moab nanti ketika Musa meninggal. Masih akan dilanjutkan nanti bagaimana mereka menyeberangi sampai ke Yeriko gitu. Jadi saya melihat kalau ini dicatat di dalam Alkitab pasti ada alasan. Pasti ada alasan besar. Dan ketika melihat ini daerah-daerah ini sampai sekarang juga sebagian masih eksis walaupun mungkin sudah berbeda dengan kota-kota zaman dulu, tetapi beberapa namanya masih dipertahankan sampai sekarang. Itu untuk menunjukkan bahwa kisah ini bukan hayalan. Kisah ini bukan hanya cerita yang perlu kita ambil maknanya. Tetapi ini adalah kisah historis perjalanan umat Allah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan perlindungan penjagaan Tuhan yang setia. Dan kalau kita memperhatikan di ayat 2 juga, alasan Musa menuliskan ini adalah karena Tuhan menitahkannya. Tuhan yang memerintahkan gitu. Jadi Musa catat perjalanan bangsa ini. Maka Musa mencatatkannya. Jadi kita lihat kalau Tuhan merasa itu perlu, berarti ada sesuatu yang dia mau ajarkan kepada kita, kepada umat Allah pada zaman itu dan pada zaman sekarang, sehingga kita bisa belajar sesuatu. Maka yang saya lihat di situ adalah tentang ini sisi historisnya, dan juga yang kedua itu tentang bagaimana Tuhan menyertai di setiap kota, di setiap tempat yang mereka jalani. Mungkin kita juga bisa melihat ya, eh, kita semua juga pasti bisa menceritakan apa yang terjadi ketika kita di kota A, kita di kota B, kita di kota C. Oh, waktu kami di sana begini, waktu kami di sana begitu. Makanya misalnya ada ayat-ayat di Alkitab nanti yang sampai di Perjanjian Baru berkali-kali dibilang, jangan keraskan hatimu seperti yang kamu lakukan di Masa dan di Meriba, gitu. Kalau tidak dicatat apa yang terjadi di Masa dan di Meriba, kita tidak tahu ada apa di situ, gitu. Jadi uh, jangan kamu berubah setia seperti yang kamu lakukan di Sitim, begitu. Atau setelah mereka melalui satu masa yang sampai mereka memberi nama tempat itu misalnya, mereka menemui air pahit di sana, lalu mereka menyebutnya Mara. Wah, waktu kita di Mara. Jadi penamaan-penamaan dan juga pencatatan peristiwa itu memudahkan mereka belajar tentang masa lalu. Jangan terjadi seperti yang terjadi di sana, atau lakukan seperti ketika kita terjadi di sana. Itu menolong kita berefleksi untuk menaati Tuhan berdasarkan pengalaman di satu wilayah atau di satu area tertentu. Jadi ketika saya menghitung ini ada 42, kita memang tidak bisa memukul rata, kurang lebih 1 tahun di satu tempat. Tidak bisa juga, karena bisa saja mereka jangan-jangan hanya beberapa minggu berkemah di satu tempat, lalu bisa aja lebih dari 1 tahun di satu tempat yang lain. Tetapi kita melihat misalnya ada tempat-tempat tertentu di mana dijelaskan secara lebih detail. Misalnya ketika mereka, bahkan di sini kalau kita lihat, tanggal sekian, bulan sekian, kita keluar dari sini. Itu jelas catatan sejarahnya. Kita berkemah di dataran Gurun Sinai. Kita begini-begini. Dan karena ini kisah kolektif, maka sekali lagi ini bisa
bisa di cross check oleh para pelaku sejarah itu gitu. Karena Musa menuliskan dengan ratusan ribu atau bahkan mungkin dengan jutaan orang Israel saat itu, ini bisa dikonfirmasi kalau misalnya ini kisah bohong-bohong atau Musa menulis hanya menurut karangan dia saja, orang-orang yang ikut berjalan bersama dengan dia kan protes, oh tidak seperti itu. Kita tidak pernah ke situ. Kita tidak pernah mengalami itu gitu. Jadi ini pengalaman iman bersama yang dipakai oleh Musa untuk menegaskan atau untuk mengajar umat Allah, kita mengalami hal-hal seperti ini di berbagai tempat ini dengan satu tujuan juga bahwa Tuhan setia, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Nanti kita bisa melihat bagian-bagian firman Tuhan yang lain tentang pemeliharaannya melalui penyediaan mana atau roti, pemeliharaannya dengan penyediaan air, pemeliharaannya melalui tiang awan, tiang api. Tetapi memang yang jadi penekanan utama di teks ini yang saya buat adalah setiap tempat punya cerita tentang bagaimana Allah menuntun kita. Setiap tempat punya kisah bagaimana Allah memelihara kita. Dan salah satu cara supaya kita tidak mudah melupakannya adalah mencatatnya, menuliskannya dengan misalnya seperti catatan perjalanan. Kita di zaman modern sekarang mungkin bisa lebih gampang lah. Kita bisa foto, posting di sosial media, nanti beberapa tahun kemudian kita diingatkan. 5 tahun yang lalu Anda di sini, oh kita, oh ya kami lagi begini. Itu memudahkan kita seperti menghidupkan kembali memori lama, merefresh kita sehingga peristiwa-peristiwa yang lama pun bisa menjadi segar kembali dan sekali lagi kita bisa lebih mudah mengingat bagaimana Tuhan memelihara kita di setiap titik-titik persinggahan hidup kita. Jadi dengan ini saya juga menantang Bapak Ibu ya perlu juga membuat catatan-catatan tentang kita tinggal di mana, apa yang kita alami, bagaimana pengalaman spiritual kita di setiap kota. Mungkin kalau di bagian yang lain, orang mungkin bisa fokus misalnya dia berjalan dari kota A ke kota B ke kota C ke kota D, fokus di kulinernya, hanya makan-makan saja. Itu aja bisa menarik bagi banyak orang. Atau misalnya tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat eksotis, atau misalnya perjalanan berjuang studi di kota A, di kota B, begitu. Tetapi ketika kita melampaui itu semua, melibatkan refleksi spiritual yang kita alami di setiap kota, maka itu akan menunjukkan Tuhan hadir di mana saja, Tuhan ada menyertai kita, memelihara kita, dan bahkan kita bisa menggunakan itu menjadi alat pengajaran bagi orang-orang tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Demikian Mas Tony. Thank you. Iya, menarik sekali ya. Tadi dikatakan penulis itu Pak Pendeta Himbang Tambun ya. Seringkali ya mungkin di depan kita perjalanan kita tuh sering menulis ya. Kita di kota A, apa yang terjadi atau makan di mana sebagainya. Tapi sebelum ini sekali lagi mengajarkan kita bagaimana pernyataan Tuhan yang hari-hari kita lewati ya. Sepertinya kita dibawa ke belakang lagi ya. Ayo lihat ke belakang lagi nih. Mungkin dalam setahun ini apa yang sudah terjadi dalam hidupmu gitu ya. Sehingga dalam banyak catatan yang terjadi, sehingga jangan lupa loh bahwa aku selalu menyertaimu kan gitu ya Pak Pak Pendeta ya. Jadi aku selalu menyertaimu Ya, dan tidak pernah meninggalkan gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu ini suatu refleksi yang indah ya buat kita ya, apalagi dalam penghujung tahun ya. Kira-kira apa sih yang Tuhan banyak berbicara di depan kita? Apa yang sudah pernah kita lakukan? Apa yang terjadi di depan kita? Ya mungkin ini membuat kita nih bisa saling melengkapi, bahkan saya memberkati satu nilainya. Mungkin itu masalah studi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, ya atau mungkin suatu sakit penyakit ya mungkin yang Tuhan boleh kerjakan luar biasa sehingga terlihat bahwa oh ya kasih setia Tuhan ternyata sampai hari ini ada, ini semua anugerah Tuhan kita masih ada. Dan mari Bapak Ibu menyeringkan ini momen yang indah ya. Jadi melalui tadi apa yang dikatakan Pak Pendeta Himbang ya. Dan mari kita bagikan sehingga ini boleh menguatkan iman kita. Dan yakin percaya pasti ingatan kita lebih tajam ya setiap memori-memori yang ada. Ya, silakan. Ya, kita buat kesempatan, jangan sia-siakan ya. Iya, mungkin ada yang dibagikan. Ya, seperti ini Mbak yang tersenyum nih ya pagi hari ini ya. Wah, pasti banyak kisah kehidupan Anda ya, perjalanan Anda ya. Musa saja bisa mencatat begitu detail ya, apalagi kita ya. Ya, silakan. Ingin berbagi Bapak Ibu. Nah, seperti oh ya, Bu Dorita yang berbagi, Bu Dorita pagi, Bu Dorita sepertinya ingin berbagi pengalaman sepanjang ini, silakan Bu. Mungkin yang berkesan. Ya silakan Ibu.
Sementara belum, Pak. Ya, gimana Ibu? Maaf. Sementara belum ada yang mau di-sharingkan. Oh iya, pasti ya ada waktunya Bu ya, pasti banyak kok sebenarnya. Ya, tidak apa-apa. Oke, naik kesempatan. Ya mungkin silakan Bapak Ibu ingin ya. Bu Rima Siaan ingin menyaringkan Ibu Rima, mungkin perjalanan hidup ada sesuatu yang luar biasa, catatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Silakan Bu Rima. Siaan. Ya. Pagi, Shalom. Pagi, salam Bu. Pagi silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Memang saya punya pengalaman pribadi atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi ya Pak ya. Saya hanya sekedar sharing, saling menguatkan. Kira-kira di 2 tahun yang lalu, saya pernah kena stroke ringan. Stroke ringan itu yang posisinya di sebelah, jadi badan saya sebelah kiri itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada saat itu saya ada di luar kota. Saya stroke, saya hanya satu permintaan saya bilang sama Tuhan pada saat itu ya Pak ya, Tuhan kalau Tuhan mengambil saya, jangan di luar kota. Karena kasihan anak-anak saya masih kecil Pak, dan pada saat itu memang anak saya yang pertama baru masuk kuliah. Dan terus lalu saya balik ke Jakarta, saya akhirnya di opnam di rumah sakit, dan pokoknya semua keluarga termasuk saya pribadi, saya juga sebenarnya khawatir apakah saya masih bisa hidup secara normal. Tapi terus saya berdoa seperti apa ya, anak kecil yang minta permen seperti itu ya Pak ya. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, berapa tahun yang lalu Tuhan bisa memberikan mukjizat. Tuhan juga saya minta berikanlah yang terbaik, berikan saya kesembuhan buat diri saya sendiri. Jadi itu sekitar 3 bulanan ya. Secara manusia memang orang tuh tidak percaya saya bisa sembuh. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu memang dahsyat dan ajaib. Dan satu yang saya ambil Bapak Ibu, bahwa apabila kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak mampu ibaratnya berlutut, Tuhan pasti mengangkat kita, menopang kita, dan memberi keajaiban. Semoga pengalaman pribadi saya bisa menjadi menguatkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rima Siaan yang pagi hari ini sudah berbagi ya mengenai perjalanan hidupnya yang begitu dahsyat Tuhan kerjakan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain ingin menyampaikan ya. Ya, silakan Anda berbagi tentang titik-titik persinggahan Anda yang mungkin secara luar biasa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, langsung dari Manado begitu, siap-siap Manado nih. Iya, silakan. Pak Michael, ini pasti banyak nih. Bisa kita catat-catatan nih. Silakan. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Embang Tambun mengingatkan ya, memang apa yang ditulis di Alkitab gambaran perjalanan, life is journey ya. Saya tadi ingat lagi, saya memang hidup di beberapa kota. Saya lahir di Manado, ya, lulus SMA, sempat ke Balikpapan. Ya, di Balikpapan saya pernah masuk sel karena kejahatan, tapi saya renungkan Tuhan itu baik. Ya, saya pernah ada di 2001 dengan Pak Sony di kota Semarang, ya. Terus pernah di Jogja juga berapa tahun, dan di Jepara, akhirnya saya kembali di Manado. Tapi betul renungan hari ini, dimanapun Tuhan menyertai. Tapi saya renungkan tadi,
Kalau kita baca di Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat berbicara tempat tinggal, memang tempat tinggalnya Allah itu di langit, di sorga. Dan Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, tempatnya memang di bumi. Ya. Tapi masalahnya karena dosa, kita tahu semua Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa, dan 4.000 tahun ya, seperti juga Musa mencatat, selama 4.000 tahun ya, semua berbicara tentang tempat manusia itu, yaitu di bumi dalam kematian, atau tempat alamatnya kuburan. Mungkin beberapa kita, saya juga, wah ini tempat terakhir kita di kuburan. Tapi waktu saya baca Bilangan 31 tadi, ada satu tanah perjanjian. Ya. Bahkan Musa pun tinggal 24 kilometer. Dia tidak masuk. Ya. Karena Musa akhirnya tahu di Gunung Nebo, ya, dia meninggal, bahkan nggak ditemukan mayatnya. Tapi yang saya renungkan firman hari ini, mari kita percaya perjalanan kita di bumi ini, ya, kita syukuri dimanapun tempat. Saya sendiri, ya, sebagai pendeta juga sebagai kontraktor. Saya sudah 8 kali kontrak rumah, Bapak Ibu. Tapi saya enjoy, saya baca firman hari ini, waduh, umat pilihan saja pindah-pindah ya, 40 tahun, 42 tempat. Waduh, saya bilang Tuhan itu dahsyat baik. Bagian kita saya dapat rema hari ini. Jangan bersungut-sungut ya, dimanapun tempat Tuhan tempatkan. Terus bersyukur karena kita tahu tempat terakhir kita bukan di kuburan, tapi di sorga. Itu janji Tuhan. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, mari melalui perenungan hari ini, saya bersyukur renungan harian. Setiap pagi saya renungkan firman, dan hari ini Bapak Pendeta Tambun luar biasa. Life is journey, walaupun berpindah-pindah tempat, tetap Tuhan menyertai. Itu saja Bapak Ibu semua, dimanapun berada, tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan Sang Raja, tetap layani Tuhan, percaya Tuhan kita itu setia. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Iya, terima kasih Pastor Michael yang luar biasa ya. Ya, memang kita pernah di Semarang, pernah di Jogja bersama-sama ya, pernah di Gunung Kidul ya. Banyak hal yang dikerjakan untuk melayani bersama-sama. Ya, menarik ya, kali persinggahan-persinggahan yang kita singgah itu Tuhan pasti punya makna, punya arti. Tapi saya setuju, akhir segalanya itu surga, itu tempat singgah yang terakhir itu terus ya. Jadi jangan di bumi terus, harus di surga. Ya, setelah hadir pagi ini juga ada Bu Dias, Admelia. Selamat pagi Bu Dias, ingin berbagi. Ya, ya, salam Bu Dias, Admelia. Iya, selamat pagi Bu Dias. Iya, selamat pagi Bu. Iya, silakan Bu, ingin berbagi. Silakan Maaf, Bu. saya nggak open cam soal Nggak apa-apa Bu. masih berantakan muka saya karena habis operasi. Tidak apa-apa Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya. Kalau buat saya life is journey itu memang tepat sekali, meskipun sepertinya kok sakit saya tuh kok nggak selesai gitu ya. Kemarin itu di hari apa ya, Senin yang 2 minggu yang lalu saya masuk rumah sakit. Lalu Selasa operasi karena kanker saya kan tumbuh lagi. Pertama tuh dokter udah bilang ini nggak bisa dioperasi karena sebegitu besarnya gitu. Terus saya khawatir kalau nggak dioperasi bagaimana ini dok dengan kondisi kayak gini. Terus akhirnya dokter tanya, apakah ibu siap? Saya bilang, oh siap, bisa gitu. Ya, ngomong siap itu maksudnya nggak segampang itu sebenarnya. Sebelumnya itu saya sempat konseling ke konselor saya, seorang hamba Tuhan juga, juga penyintas dari kanker rahim. Dia yang menguatkan saya. Maksudnya maju terus aja Bu Dias, percaya Tuhan. Terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan,
Em, Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya saat ini pun, saya tetap ikut Tuhan. Karena saya ikut Tuhan, bukan cari berkat, tapi karena Tuhanlah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi akhirnya majulah saya operasi, dan hari Jumat kemarin itu baru dilepas jahitannya, tapi bukan jahitan lukanya. Jadi karena ini besar perluasannya, jadi sama dokternya itu dikasih tampon kasa digulung-gulung lalu dijahitkan ke kulit. Nah, dalam kondisi yang masih, saya tanya ke suster yang di puskesmas ini, nanti dibuka enggak jahitannya besok kira-kira? Enggak Bu, masih basah. Jadi dalam kondisi masih basah itu harus dibuka, karena saya Rabu sempat demam. Karena itu dokternya bilang itu mungkin awal-awal Ibu mau kena infeksi, karena ini kan cairan nggak bisa keluar. Jadi ngendon di situ, jadi ini harus segera dibuka supaya nggak terlalu lama. Jadi ya udah, jadi saya hari Jumat buka jahitan, hari Sabtu saya menghadiri pernikahannya keponakan, semuanya berjalan dengan baik. Orang-orang juga, banyak orang yang tanya, kayak ibu mertua siapa gitu, kok maksudnya kok bandel sekali kanker saya ini. Terus saya cuma bilang gini, saya percaya Tuhan masih punya rencana sama saya. Saya belum tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi pasti saya tahu itu yang terbaik. Jadi kemarin pun waktu masuk rumah sakit, saya pun sempat bilang sama Tuhan, Tuhan nanti kalau masuk rumah sakit, saya mau masuk ruangan ini di bawahnya AC. Tuhan kasih. Jadi dari situ saya langsung merasa, oh Tuhan tuh ada. Tuhan masih ingat saya. Jadi saya dapat kamar yang saya minta. Lalu saya juga waktu masuk ruang operasi, karena masih deg-degan. Padahal biasanya saya tuh nggak pernah takut masuk ruang operasi. Tapi waktu itu saya agak takut karena dokternya juga sempat khawatir dengan kondisinya. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau panggil saya pulang, saya pulang, tapi harus Engkau yang jemput. Saya nggak mau orang lain yang jemput. Jadi sampai saatnya saya masih sadar, saya nggak lihat Tuhan. Jadi saya tahu, oh Tuhan masih punya rencana buat saya. Nah, mungkin banyak orang melihat kami ini yang penderita kanker itu mungkin bisa ketawa, bisa ini, itu semua karena kemurahan Tuhan buat saya. Dan inilah life is journey, inilah journey saya. Saya harus menjalani proses ini sampai Tuhan bilang selesai. Begitu aja, Pak. Makasih. Iya, terima kasih Bu Dias, yang kesaksian luar biasa yang pagi hari ini boleh mengucapkan kita bersama. Bahkan nanti kita akan terus dalam doa ya, setiap pergumulan yang Ibu lalui pada hari-hari ini memang tidak mudah, bahkan tidak ringan, tapi kita percaya bahwa pasti di balik ini Tuhan punya rencana indah, dan tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong setiap umatnya yang berseru dan bersandar kepada Dia. Ya, inilah perjalanan hidup yang harus kita lewati. Seringkali membuat kita kadangkala selalu bertanya ya, apa? Tuhan mengapa seperti ini? Ada apa Tuhan seperti ini? Tapi ingat bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rencana indah di depan kita. Ya, terima kasih Bu Dias. Kita akan terus dalam doa. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau nyaringkan? Ya, karena ini memang pagi hari ini life is journey. Ya, ini sangat luar biasa. Dan bukan suatu kebetulan. Kalau pada hari ini penulisnya walaupun ditulis di tahun 2021, tapi firman Tuhan itu sampai hari tetap saja iya dan amin.
nyata dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu, mari kami persilakan Bapak Ibu ingin berbagi, ya biarlah pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mungkin, ya silakan Pak Paul Andan yang sudah angkat tangan ya, walaupun belum tekan tapi sudah angkat tangan tadi saya. Ya Pak Paul Andan, ingin silakan ingin berbagi Pak Paul Andan. Pak Paul Andan, ya bisa di open mic Pak Paul Andan, ya tadi ada angkat tangan. Silakan Pak Paul Andan. Ya, pagi Pak Paul. Ya, ya, terima kasih Pak Hebang Tambun. Dengan adanya renungan pagi tadi, Tuhan ingatkan saya supaya saya ingat kapan saya dipanggil Tuhan. 50 tahun yang lalu, ya, di Sri Lanka. Tuhan panggil dan sungguh luar biasa kalau dilihat perjalanan di kapal dan 25 tahun kemudian bisa bertemu dengan Pendeta Susanto dan teman-teman di Gloria bisa datang ke Kalimantan dan banyak-banyak hal yang luar biasa. Jadi walaupun saya tidak menulis, memang banyak orang pernah menulis, saya belum pernah menulis, tapi mungkin perlu tulis kebaikan Tuhan itu luar biasa sampai hari ini, sehingga memberi saya semangat dan tidak pernah putus asa. Walaupun hadapi tantangan karena sudah pernah banyak pengalaman yang membuat saya lebih yakin dan lebih percaya. Terima kasih Pak Hembang atas renungan dan juga Pak Sony buat kesempatan yang diberikan. Sehingga saya boleh tetap kuat dalam Tuhan dan tetap melayani dengan semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul Andan yang tetap setia selalu dalam pelayanannya di Kalimantan, ya di tengah-tengah keterbatasan, ya. Tapi yakin percaya bahwa Allah selalu bekerja luar biasa. Tetap sehat, semangat, sukacita. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan. Ini Pak Herodion ingin berbagi pagi hari ini, Pak Herodion. Ya langsung dari Cikarang. Ingin berbagi Pak. Life journey dalam kehidupan Bapak. Ya, Iya, silakan selamat Pak Hero. pagi Pak Sony. Pagi-pagi Pak, silakan Pak. Ya, setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya mendapat kasih karunia dalam perjalanan hidup kita seperti bangsa Israel. Setiap kita akan lewati padang gurun. Dan padang gurun kita masing-masing belum tentu sama. Kadang mirip, tapi sangat unik. Tiap pribadi punya padang gurunnya yang spesifik yang Tuhan sediakan. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Allah. Tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari, selalu memimpin kita di dalam perjalanan di padang gurun itu. Sampai satu hari nanti kita akan masuk ke negeri yang kekal di seberang sana. Seperti umat Israel yang dipimpin Musa menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ujian dan berbagai persoalan tetap Tuhan izinkan supaya kita makin dekat dan Tuhan memakai semua itu sebagai alat untuk mendidik kita, menghajar kita, memperingatkan kita bahwa sesungguhnya kita manusia yang rapuh, yang harus bergantung hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Sehingga renungan harian ini, pada pagi hari ini, pasti setiap kita akan mengalami padang gurun dalam pengalaman kita bersama Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan
janganlah takut, janganlah gentar. Kalaupun ada musuh-musuh yang hendak menjatuhkan kita, Tuhan selalu menyertai dan memberi kita kemenangan. Dan kita belajar dari pengalaman bangsa Israel itu, kemenangan demi kemenangan Allah sediakan bagi umatnya Israel. Kalau mereka hidup dalam ketaatan, hidup di dalam takut akan Allah, hidup sungguh-sungguh memuliakan Allah, maka bangsa Israel itu akan dipimpin oleh Allah di dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Allah sendiri. Kiranya firman Tuhan yang menjadi landasan dalam renungan harian ini menjadi mana surgawi yang akan menguatkan iman dan kehidupan spiritualitas kita. Ya, itu kira-kira refleksi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herudion yang pagi hari ini menyampaikan refleksinya. Bahkan kita akan percaya bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan beri dalam kehidupan kita yang kita lewati bersama Tuhan. Ya, mungkin ini yang kita tunggu. Ya, kita akan langsung kepada ya, pimpinan redaksi kita, yaitu Ibu Lilis. Ya, ingin sampaikan Bu Lilis, pimpinan redaksi renungan harian pagi hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih Bapak Pendeta Embang Tambung. Luar biasa ya firman pada pagi hari ini. Ya, memang benar Pak Embang. Tulisan ini Bapak buat sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak pernah basi ya. Memang kami menyusun renungan harian ini bukan berdasarkan, oh ini masih baru atau enggak, tetapi kita menyesuaikan dengan tema dan apa yang ingin kita sampaikan ya kepada pembaca. Dan selalu Roh Kudus menuntun untuk setiap kali firman itu berbicara. Memasuki akhir tahun ya, kita mengenang lagi bahwa hidup kita adalah suatu pesiaran. Perjalanan selama kita hidup di dunia ini memang tidak lepas dari bagaimana kita dituntun Tuhan untuk mengalami saat-saat yang membahagiakan, mengalami saat-saat yang sulit, bahkan sangat sulit. Tetapi bagaimana Tuhan itu menyertai. Kita hidup di dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa dan tidak lepas dari segala pergumulan. Tetapi apa bedanya kita sebagai orang percaya yang sedang menyambut kedatangan Tuhan kita di dalam masa-masa Advent ini, mengingatkan kita luar biasa. Karena kita sangat berbeda. Orang yang tidak punya pengharapan terhadap kedatangan Tuhan Yesus, mereka tidak punya harapan. Tetapi kita selalu diberikan pengharapan karena kita sedang menyambut Sang Mesias. Perjalanan kita bukan apa yang ada kita lihat di depan mata, tetapi lebih dari itu, kita mempunyai juru selamat. Kita menyambut kedatangan anak manusia yang Tuhan kita yang sudah
mau datang. Dan itulah yang selalu menjadi pegangan kita. Bukan apa yang tampak di depan mata, bukan apa yang saat ini kesulitan yang sedang kita alami, tetapi pengharapan bahwa kita akan selalu menang karena Tuhan yang sudah menang. Tuhan yang sudah datang untuk menyelamatkan kita, memberikan pengharapan. Karena akhir dari kehidupan kita bukanlah kematian, tetapi kehidupan yang kekal. Dan itu luar biasa. Kiranya renungan pagi hari ini juga mengingatkan kita dan apa yang di depan kita. Saya sendiri mengalami banyak sekali bagaimana setiap saat Tuhan itu menolong gitu ya. Dan luar biasa sekali karena setiap kali kita menghadapi saat-saat yang sangat sulit karena kita tidak tahu 5 menit lagi aja apa yang akan kita alami. Mungkin kita merasa baik-baik aja, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Tapi bagaimana Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menolong di saat-saat yang lalu itu yang sungguh luar biasa menguatkan kita. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Embang Tambun. Kami tetap nantikan naskah-naskah yang akan sangat memberkati dan juga melalui sarana 1 jam bersama renungan harian ini kita akan bersatu hati ya. Kita akan saling mendukung, kita akan saling mendoakan ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Kadang-kadang juga ada teman-teman kita yang saat ini tidak bisa hadir, tetapi mereka menyampaikan, oh kami sedang mengalami ini, dan kita akan doakan karena kita satu saudara di dalam Tuhan. Kita akan saling menguatkan. Dan justru saat-saat seperti ini, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Lilis yang pagi hari ini yang memberkati kita semua melalui sharingnya, melalui apa yang kita tekankan bahwa memang setiap kehidupan kita ini luar biasa ya. Memang banyak di antara teman kita juga hari ini mungkin ada yang nggak hadir karena mungkin ada pergumulan-pergumulan. Tapi inilah perjalanan hidup manusia ya. Tapi kita tahu bahwa hari esok hari yang indah Tuhan memberikan kehidupan kita. Ya Pak Embang Tambun, Pak Pendeta ini luar biasa nih pagi hari ini ya. Iya Pak, ini ternyata walaupun 2001 loh Pak, tapi benar apa dikatakan oleh Ibu Lis tadi ya. Apa semua itu tidak pernah sesuatu yang basi ya, tapi sesuatu yang baru. Apa firman Tuhan tuh kan nggak pernah ya tetap aja iya dan amin. Selalu ada aja di depan kita. Setiap kita merenungkan firman Tuhan ada hal yang baru. Ya, bagaimana Pak pagi hari ini Pak? Menurut Bapak ya begitu banyak saudara kita berjalanan luar biasa ya, tersinggah mereka pada hari ini. Iya, terima kasih Mas Sony dan Bapak Ibu semua yang sudah berefleksi juga. Memang kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah satu perjalanan. Kita sedang menuju satu tujuan, negeri perjanjian yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus. Tetapi syukurnya di setiap titik persinggahan itu Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Dia bersama dengan kita, Dia menuntun memelihara kita. Kalau kita membaca di Alkitab secara detail, di beberapa kota-kota ini kita bisa membaca di situ tentang bagaimana mereka mengalami kepedihan, bagaimana Tuhan menegur mereka, tapi juga di kota-kota yang lain juga mereka mengalami penghiburan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Seperti contoh ketika dari Mara yang airnya pahit, mereka terus berjalan sampai di Elim, di situ mereka menemukan banyak mata air, dan jadi catatan kehidupan kita juga tidak hanya berisi soal duka, tapi soal sukacita. Dan seperti salah satu lirik lagu yang di Kidung Jemaat itu ya, Tuhan memakai suka duka, Tuhan pakai untuk kebaikan kita gitu. Jadi di dalam titik persinggahan hidup kita, mari tetap melihat Tuhan yang bekerja, itu yang akan menguatkan kita untuk terus berjalan, sehingga at the end of the journey, di akhir perjalanan itu kita akan bersuka cita
merayakan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita lihat ke belakang, kita akan bersyukur dan mungkin heran, kok bisa saya melalui ini ya? Dan itu ternyata karena Tuhan yang memampukan kita. Demikian Pak. Thank you. Ya, terima kasih Pak Pendeta Hembang Tambun. Ya, juga begitu di akhir bacaan kita pagi hari ini dalam kalimat bijaknya. Dalam setiap titik persinggahan hidup kita, sesungguhnya Allah senantiasa hadir dan menuntun kita. Nah, kita harus ingat bahwa Allah selalu menuntun kita. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, ternyata kalau kita terus bahas ya nggak akan habis-habisnya. Bahkan kita rindu ya, kalau bisa nambah-nambah lagi. Berhubung waktu sudah berjalan, sudah 1 jam, kita akan bersama-sama waktu ini, kita akan doa syafaat, dan kita akan berdoa bagi Bapak Ibu yang tadi, terutama dalam pergumulan, nanti akan didoakan oleh Pak Samuel Yudi, juga beberapa saudara kita yang pada hari nggak hadir, kita akan doakan juga, nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Samuel Yudi, dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony dan juga Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk satu kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami semuanya. Firman-Mu sudah diberitakan buat setiap kami ya Tuhan, dan kami tahu bahwa Firman-Mu itu Tuhan tertuju kepada setiap hati kami, dan kami bersyukur bahwa kami sungguh memiliki Allah yang begitu mengerti, begitu peduli akan keberadaan setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengingatkan kepada setiap kami pada pagi hari ini tentang perjalanan kehidupan setiap kami ya Tuhan. Titik-titik persinggahan yang sudah kami lewati, kami lalui sampai hari ini. Dan yang kami tahu Tuhan, baik setiap persinggahan itu adalah suka maupun duka, di dalam kegagalan, di dalam keberhasilan, di dalam segala situasi musim kehidupan kami ya Tuhan. Yang kami tahu bahwa di dalam setiap titik persinggahan kami Tuhan, Engkau hadir, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memegang tangan kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau selalu menyediakan kasih karunia di dalam setiap kehidupan kami, sehingga bersama dengan Engkau Tuhan, kami dimampukan untuk melewati setiap titik-titik persinggahan di dalam perjalanan hidup kami. Dan yang kami tahu pasti, bahwa kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh kuat berdiri, kami tahu bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Ajar kepada setiap kami Tuhan untuk mengingat akan kebaikan-Mu, mengingat akan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan yang kami percaya itu menjadi sumber kekuatan kami Tuhan untuk kami dapat melangkah di dalam perjalanan kami ke depan ya Tuhan, sampai kami boleh menikmati negeri Kanaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami ke depan. Apapun kesulitan, apapun tantangan-tantangan yang harus kami hadapi Tuhan, yang kami tahu pasti Engkau selalu menyertai kami, Engkau hadir bersama-sama dengan kami semuanya ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau membawa doa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat-saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ciing. Kami berdoa ya Tuhan untuk kakak dari almarhum Pak Heru ya Tuhan, yang saat ini sedang terbaring sakit ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang senantiasa menyertai dalam kehidupan Ciing ya Tuhan, sehingga beliau bisa melewati setiap apapun yang menjadi sakit penyakitnya, tetap penuh pengharapan kepada Tuhan, dan di situ beliau boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Budias yang sedang di dalam pergumulannya karena sakit yang dideritanya ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami boleh mendengarkan kesaksian hidupnya ya Tuhan yang begitu luar biasa, di mana beliau bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Kami tahu
kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan Budias ya Tuhan. Sehingga Budias bisa menghadapi setiap pergumulan hidupnya saat-saat ini ya Tuhan, seberat apapun, tetapi kami melihat imannya begitu luar biasa ya Tuhan, begitu setia kepada Tuhan, bahwa apapun kesulitan yang dialami tidak pernah melunturkan sedikit pun imannya untuk terus mengikut Tuhan dengan setia. Kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau akan terus menolong, Engkau akan terus menyertai, dan kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai saudara-saudara seiman. Tolong kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat saling mendukung di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, membawa doa di dalam setiap doa-doa pribadi kami, sebagai saudara seiman yang terus bisa saling menguatkan ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kami Tuhan, kami dapat memikulnya bersama-sama, dan bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa Tuhan, untuk setiap kehidupan kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Engkau yang melihat setiap apa yang menjadi masalah-masalah kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini akan menguatkan kami dan menjadi jalan keluar untuk kami dapat kuat menghadapi apapun ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga kami membawa doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan terus menyatakan berkat anugerah pertolongan atas bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan kepada Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga seluruh menteri, pejabat tinggi dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah ya Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat Tuhan, kami memohon akan kuasa yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga melalui mereka ya Tuhan, mereka akan membawa bangsa dan negara kami ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Visi yang Tuhan sudah taruh kepada bangsa kami menjadi Indonesia yang diberkati Tuhan, visi Indonesia emas di tahun 2045. Kami percaya Tuhan itu tidak mustahil Tuhan, dan pasti Tuhan akan nyatakan kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami bekerja dengan penuh integritas, dengan jujur, dan tidak ada satupun yang melakukan korupsi ya Tuhan, dan mereka boleh hidup bersih, jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami terus selalu mengucap syukur Tuhan untuk setiap program 1 jam bersama renungan harian yang sampai hari ini Tuhan terus pakai ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat di mana firman Tuhan itu boleh terus diberitakan, di-sharingkan, diperdengarkan dimanapun tempat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui program ini, Tuhan akan terus memakai Tuhan, sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui 1 jam bersama renungan harian itu. Terima kasih Bapak, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Kiranya setiap kami semuanya ya Tuhan, boleh semakin setia kepada Tuhan, sampai Engkau datang, sampai Engkau menyambut kehadiran kami di tahta-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Miswanto untuk doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, sumber kehidupan kita semuanya, menyertai saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan, dan Allah Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian, sekarang ini,
sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Suranto, terima kasih Pak Samuel. Ya, acara kita berakhir. Mari kita akan menaikkan pujian, yaitu terima kasih Yesus, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan bahwa acara ini boleh berjalan dengan lancar semua karena anugerah Tuhan. Kenakan pujian ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Iya, terima kasih Yesus. Segala bersyukur, hormat hanya bagi-Mu. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian sudah berakhir, tapi biarlah tetap sukacita, semangat dalam Tuhan. Setiap firman Tuhan kita dengar, juga kesaksian-saksi yang kita dengar, juga sharing-sharing Anda menjadi kekuatan buat kita. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan.
Terima kasih sekali lagi buat Bapak Pendeta Hembang Tambun yang pagi hari ini buat tulisan beliau, artikel yang sungguh-sungguh berkati kita, dan kami tetap menanti yaitu sampai berikutnya Bapak. Thank you, Pak. Tuhan berkati Iya. RH dan Bapak Ibu semua. Ya, horas, Bah. Horas. Ya, terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Dan saya rasa ini hari yang indah ya. Kiranya kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, salam Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Ya. Bapak Himbang Tambun, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir, juga yang telah membagikan perjalanannya bersama Tuhan, terima kasih. Dan mewakili tim redaksi serta tim yang bertugas hari ini dari Yayasan Pelayanan Gloria, kami mohon pamit undur diri dari layar Bapak Ibu semuanya. Kembali pantun ya Bapak Ibu untuk menutup perjumpaan. Kita pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian persembahan kami. Selamat menjalani hari dengan kesan positif. Tuhan memberkati. Terima kasih Mbak Dati Sampai semua. Terima kasih. Tuhan Mohon berkati pamit. semuanya.